datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1251-1255. Bab 1251 ini semua adalah versi yang dilemahkan setelah pabrikan mobil besar asing merawat Toyota. Mereka mengetahui Bing City Machinery Manufacturing Group telah menghubungi pabrikan mobil Cina lainnya untuk mendirikan pusat pengujian mobil terbesar di Asia. Ini termasuk laboratorium uji kecelakaan yang komprehensif. Mereka dapat melihat ambisi Bing City Machinery Manufacturing Group. Setelah Toyota mengesahkan 2 model baru ke FAW, mereka juga mulai bergerak. Dari perspektif jangka pendek, memberi otorisasi kepada produsen China akan memengaruhi keuntungan mereka dan meningkatkan teknologi mereka. Namun dalam jangka panjang, mereka dapat menekan grup manufaktur mesin kota Bing dan memimpin industri mobil China di jalur yang salah. Ini akan membuat mereka lebih bergantung pada usaha patungan. Karena kemunculan tiba-tiba mobil patungan di China, Songjiang Motors kehilangan pangsa pasar mereka. Jika semua mobil ini dikembangkan oleh pabrikan China, akan bagus untuk industri otomotif China. Tapi ini semua adalah mobil usaha patungan. Pabrikan Cina semuanya dibutakan oleh keuntungan. Beberapa orang tahu strategi ini akan mempengaruhi perkembangan mereka di masa depan, tetapi mereka tidak mau melepaskan keuntungannya. Mereka merasa dapat menggunakan keuntungan untuk mengembangkan mobil mereka sendiri. Jika mobil joint venture ini diekspor, tidak akan menjadi masalah. Tapi keuntungannya dari China, dan pabrikan China masih harus membagi dengan pabrikan luar negeri itu. Terlepas dari apa yang dikatakan orang lain, Feng Yu merasa ini salah. Jika pabrikan mobil China masih terbelakang dan membutuhkan teknologi pabrikan asing itu, mereka harus menempuh jalan ini. Namun kini, China sudah memiliki Songjiang Motors. Meskipun teknologinya sedikit di belakang pabrikan asing itu, mereka jauh lebih baik daripada teknologi resmi itu. Tak satu pun dari pabrikan mobil China yang mendekati Bing City Machinery Manufacturing Group untuk meminta usaha patungan. Mereka menginginkan teknologi yang lebih baru, tetapi mereka menginginkannya secara gratis dan memanfaatkan orang lain. Mereka bersedia bekerja dengan pabrikan asing tetapi menolak untuk bekerja dengan grup manufaktur mesin kota Bing. Seolah-olah bekerja dengan Bing City Machinery Manufacturing Group memalukan bagi mereka. Karena ini masalahnya, grup manufaktur mesin Bing City menanggapi dengan tindakan balasan. Saatnya Songjiang Motors memperkenalkan versi terbaru dari Olimpiade Songjiang. Menggunakan strategi yang sama dengan yang digunakan di luar negeri, Olimpiade Songjiang versi lama memulai promosi diskon dan mengklaim diskon tersebut untuk menyambut Hari Nasional. Pada saat yang sama, pemasaran dan prapenjualan versi baru Olimpiade Songjiang dimulai. Olimpiade Songjiang yang baru telah meningkatkan suspensi, pengurangan kebisingan, konsumsi bahan bakar yang lebih rendah, ruang interior yang lebih besar, dan memiliki fitur keselamatan yang lebih baik. Ini juga memiliki 3 tingkatan yang berbeda dan sedikit lebih mahal. Dibandingkan dengan model baru mobil joint venture, masih memiliki keunggulan harga. Selama promosi, Olimpiade Songjiang dibandingkan dengan mobil patungan dalam kisaran harga yang sama. Semua spesifikasinya lebih baik daripada mobil patungan itu dan menunjukkan kepada semua orang bahwa mobil patungan tidak sebanding dengan harganya. Juga, mobil patungan ini semuanya dianggap model lama. Mobil impor dengan model yang sama semuanya memiliki spesifikasi yang lebih baik. Tapi dibandingkan dengan kehidupan Feng Yu sebelumnya, model ini jauh lebih baik. Produsen mobil Cina terkejut. Songjiang Motors baru saja meluncurkan pickup dan Oriental Deer baru mereka. Kenapa mereka bisa memperkenalkan Olimpiade baru? Yang membuat mereka terdiam adalah peluncuran produk Songjiang Motor. Tidak apa-apa bagi Bing City Machinery Manufacturing Group untuk mengadakan upacara peluncuran produk yang megah dan mewah. Tapi mengapa Anda semua harus tetap menggunakan mobil kami untuk membuat perbandingan? Juga, Anda menyebutkan peringkat keamanan mobil kami tidak setinggi yang diumumkan. Ini tidak salah. Model kami diuji di luar negeri, dan seharusnya peralatan Anda tidak akurat. Produsen mobil China mulai menelepon Li Mingde untuk memprotes dan bahkan mengadu ke Ketua Wang.
Tapi Li Mingde mengeluarkan laporan dan data untuk menunjukkan model-model yang disahkan oleh merek asing itu adalah versi yang dilemahkan. Model yang sama memang memiliki peringkat keamanan tersebut. Tetapi model yang diotorisasi oleh pabrikan China berbeda dan tidak dapat mencapai standar yang sama. Ini adalah hasil pengujian Bing City Machinery Manufacturing Group. Jika Anda semua tidak mempercayai kami, Anda semua dapat melakukan tes sendiri. Produsen mobil Cina sangat marah. Model yang Anda izinkan kepada kami semuanya adalah versi yang dilemahkan dan memiliki risiko keamanan. Ini menggunakan produk cacat untuk membodohi kita. Wang Donghui juga sangat marah. Dia mengira usaha patungan ini dapat membantu negara menghasilkan uang, dan dia masih berpihak pada pabrikan China. Tapi dia menemukan bahwa pabrikan China sedang ditipu. Orang-orang ini semua mengaku berpengalaman tapi tertipu tapi merek asing itu. Kalau 1 atau 2 orang, masih oke. Tapi sekarang, mereka semua tertipu. Ini adalah aib nasional. Apa yang dikatakan Li Mingde selanjutnya seperti menamparkan wajah mereka semua. Grup manufaktur mesin kota Bing kami telah mendonasikan 240 juta dolar Amerika Serikat kepada Komite Olimpiade negara kami. Jumlah ini dari perusahaan dan pemegang saham kami. Sejujurnya, jumlah uang ini dapat digunakan untuk promosi kami, dan kalian semua akan mengalami kerugian besar. Tapi kami tidak melakukannya karena pemegang saham kami juga orang Tionghoa. Uang yang kami hasilkan adalah untuk membantu negara kami. Kami menghasilkan uang dari luar negeri dan menggunakannya untuk berinvestasi dan menyumbang kembali di Tiongkok. Ini untuk membantu kemajuan negara kita. Tidak seperti kalian semua. Wajah kepala produsen mobil menjadi merah. Mereka tahu grup manufaktur mesin kota Bing tidak ingin melawan mereka. Jika tidak, mereka dapat memulai perang harga, dan semuanya akan menderita kerugian besar. Jangan lupa bahwa selain mobil, mesin pertanian, traktor, sepeda motor listrik Bing City Machinery Manufacturing Group, DEL, memiliki pangsa pasar terbesar di China, dan keuntungannya tidak kecil. Wang Donghui melangkah maju untuk menengahi. Li Tua, mari kita lupakan tentang ini. Mereka juga menyadari kesalahan mereka. Saya akan mewakili mereka semua untuk berjanji bahwa mereka akan mulai membangun merek mereka tahun depan dan berhenti mempromosikan mobil usaha patungan ini. Bisakah Anda tidak merilis angka-angka ini? Li Mingde tidak berlebihan karena Wang Donghui. Karena Ketua Wang mengatakan demikian, maka itu akan berakhir di sini. Kami semua orang Cina, dan saya juga akan senang melihat pabrikan kami menghasilkan uang. Tapi menghasilkan uang dari rekan senegara kita dan memberi potongan kepada orang luar. Meski semua orang merasa dipermalukan oleh Li Mingde, tidak ada yang bisa membantahnya. Mereka tahu bahwa kondisi yang dinyatakan oleh Wang Donghui adalah perintah dari atasan. Sebenarnya, semuanya juga ingin membuat merek sendiri. Ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Setelah pensiun, mereka dapat memberitahu orang lain bahwa mereka telah membangun kembali mobil XX dan membangun merek mereka. Semuanya, kami telah ditipu oleh merek-merek asing itu, dan kami tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Saya pikir kita harus mencari kompensasi atau menuntut mereka. Manajer Zhao berteriak. Semua orang menjadi gelisah, tapi Li Mingde menggelengkan kepalanya. Feng Yu telah memberitahunya bahwa merek asing itu seharusnya memasukkan klausul dalam kontrak mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Orang-orang ini hanya bisa menahan diri dan menerima kenyataan ini. Dia hanya bisa berharap orang-orang ini bisa menjadi lebih pintar di lain waktu. Grup manufaktur mesin kota Bing juga dapat berdiri di atas landasan moral yang lebih tinggi dengan tidak menekan pabrikan China ini. Bab 1252 Mitra Pertandingan Olimpiade. Seperti yang diharapkan, pabrikan mobil China menyadari bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap merek asing. Kontrak mereka hanya menyatakan pihak lain akan mengotorisasi kendaraan baru kepada mereka. Itu tidak menyebutkan detailnya, dan tidak ada salahnya mereka memberikan versi model mobil yang lebih lemah. Pabrikan mobil China hanya bisa menerimanya, tetapi mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka segera meneliti dan mempelajari teknologi model-model baru dan mulai merakit mobil mereka sendiri. Karena kalian semua ingin bermain kotor, maka jangan salahkan kami karena membalas budi.
Pabrikan mobil Cina mulai bertukar teknologi di antara mereka sendiri dan dengan cepat mengembangkan mobil baru yang berbeda dari model resmi. Model baru ini akan dijual dengan merek mereka, dan itu adalah hasil penelitian mereka sendiri. Pabrikan mobil China akan menurunkan produksi mobil patungan untuk mencegah merek luar negeri menghasilkan uang. Ini juga akan memaksa mereka untuk mengesahkan teknologi manufaktur yang lebih baru dan lebih baik. Tentu saja, pabrikan mobil China tahu bahwa merek asing mungkin mengeluh atau berbenturan dengan mereka. Tapi semua pabrik ada di China, dan mereka adalah pemegang saham utama dan pengendali. Apa yang harus ditakutkan? Saat ini, grup manufaktur mesin kota Bing memulai slogan pemasaran baru. Songjiang Motors, Mitra Olimpiade Beijing. 1000 RMB akan disumbangkan ke Olimpiade untuk setiap mobil yang terjual. Mitra pertandingan Olimpiade hanyalah sponsor dengan nama yang berbeda. Ini untuk membuat Komite Olimpiade terlihat bagus. Komite Olimpiade China telah mengkonfirmasi banyak mitra. Namun, mereka belum menyetujui mitra untuk menggunakan Olympic Games partner untuk pemasaran mereka. Tetapi grup manufaktur mesin kota Bing berbeda karena mereka adalah sponsor terbesar dan harus diberikan hak istimewa. Iklan mereka disetujui oleh atasan. Jika mereka menjual lebih banyak mobil dari yang diharapkan, Bing City Machinery Manufacturing Group akan meningkatkan donasinya. Setelah iklan ini dirilis, semua orang mulai menyebut Bing City Machinery Manufacturing Group, termasuk anak perusahaannya, sebagai perusahaan yang beretika. Bersamaan dengan itu, produsen mobil patungan menghentikan pemasaran mereka, dan penjualan Songjiang Motors meningkat. Model baru mereka mulai terjual dengan cepat. Bahkan Little Jenny, mobil murah, juga laris manis. Di internet, banyak orang yang membahas arti dari Olympic Games Partner. Songjiang Motors akan menyumbangkan uang untuk setiap mobil yang terjual. Bagaimana mereka akan mendapat manfaat dari itu? Apakah Olimpiade akan memberi mereka bagian dari keuntungannya? Sebenarnya, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, dan semua orang mulai menebak-nebak. Segala macam rumor dimulai. Terlepas dari rumor apapun, itu adalah pemasaran yang bagus untuk Songjiang Motors, dan semua komentar dan rumor jahat dihapus. Saat mitra Olimpiade pertama terungkap, Wind and Rain Electronics memulai iklan baru mereka. Mereka juga mengiklankan diri mereka sebagai mitra Olimpiade dan menyumbangkan sejumlah besar uang. 1 minggu kemudian, lebih banyak mitra Olimpiade muncul, dan semuanya berjanji untuk memberikan sumbangan yang sangat besar. Sebenarnya, mereka sudah menyumbangkan atau mensponsori uang ke Komite Olimpiade. Juga, penjualan mereka meningkat setelah kemasan produk mereka dicetak dengan Olympic Games Partner. Contoh terbaik adalah minuman LHH. LHH berjanji akan menyumbangkan 1 sen untuk setiap minuman yang mereka jual. Tampaknya tidak banyak, tetapi volume penjualan mereka di China sangat besar. Selama periode ini, orang dapat melihat segala macam iklan mitra Olimpiade di TV, di sepanjang jalan, supermarket, internet, del. Bahkan ketika orang pergi ke toko kelontong kecil itu untuk membeli sebotol kecap, mereka dapat melihat poster semacam itu. Mengapa? Kami juga telah menyumbangkan sejumlah uang. Mengapa kami tidak dapat mengiklankan diri kami sebagai mitra pertandingan Olimpiade? Person in charge Pepsi dari pasar Cina dipertanyakan. Saya telah mengatakan bahwa Anda semua hanya dapat mulai berpromosi setelah Olimpiade Athena berakhir. Oh, tapi masih belum dikonfirmasi. Jika sponsor Anda terlalu rendah, mungkin Anda harus menunggu hingga tahun 2008 sebelum Anda dapat mulai beriklan. Anggota Komite Olimpiade China menjawab, "Kalian semua mendiskriminasi kami. Ini adalah diskriminasi. Kami mungkin perusahaan asing, tapi kami telah mendirikan pabrik di China dan mempekerjakan pekerja China. Kami juga membayar pajak kepada pemerintah Anda. Bagaimana Anda semua bisa memperlakukan kami seperti ini? Ini bukan diskriminasi. Anda semua telah menyumbangkan sejumlah uang, tetapi orang lain telah menyumbang lebih dari 10 kali lipat dari Anda. Itu sebabnya waktu iklan mereka beberapa kali lebih lama dari Anda. Bukankah ini masuk akal? Lebih dari 10 kali. Bagaimana mungkin sumbangan mereka lebih dari 10 kali lipat dari kita? Kami berencana untuk mendonasikan 100 juta RMB. Kepada perwakilan Pepsi,
Tidak banyak orang di China yang dapat menyumbangkan lebih dari 100 juta RMB, apalagi lebih dari 10 kali lipat dari angka tersebut. Orang ini pasti berbohong. Apakah 100 juta RMB banyak? Ada lebih dari 5 perusahaan yang masing-masing telah menyumbangkan 2 miliar RMB, dan ada satu yang telah menyumbangkan lebih dari 4 miliar RMB. Oh, ada juga lebih dari 5 perusahaan yang telah menyumbangkan lebih dari 150 juta RMB. Mereka sekarang memasarkan diri mereka sendiri sebagai Beijing Games Partners. Rahang representatif Pepsi jatuh. Apa yang pria ini katakan? Seseorang telah menyumbangkan lebih dari 4 miliar RMB. Itu setara dengan 500 juta dolar Amerika Serikat. Siapa orang ini? Ekonomi global telah terpengaruh dalam 2 tahun terakhir, dan hampir semua aset para Taipan menyusut. Siapa yang bisa begitu murah hati? Satu-satunya orang yang mungkin adalah miliarder top Asia, Feng Yu. Dia orang Cina. Ketika pasar saham jatuh dalam 2 tahun terakhir, Feng Yu tidak memegang saham apapun karena dia telah membuang sebagian besar sahamnya, termasuk saham Microsoft-nya, sebelum krisis. Itulah alasan mengapa aset Feng Yu tidak terpengaruh oleh krisis keuangan. Ada juga desas-desus bahwa sebagian besar perusahaannya tidak terdaftar dan berjalan baik dalam 2 tahun terakhir. Asetnya juga meningkat. Tentu saja, ini semua adalah rumor. Kurang dari Forbes lebih besar dari telah memperbarui daftar orang terkaya di dunia awal tahun ini, dan Feng Yu masih berada di posisi kedua. Tetapi tahun berikutnya, kekayaan bersihnya akan meningkat lebih jauh. Penempatan miliarder lain dalam daftar telah berubah, tetapi posisi Bill Gates dan Feng Yu tidak berubah selama bertahun-tahun. Apakah kamu masih memiliki pertanyaan? Jika tidak, Anda bisa pergi sekarang. Anda akan tahu apakah perusahaan Anda dapat mulai menyebut diri Anda mitra Olimpiade setelah tahun 2004. Kami akan memberitahu Anda. Perwakilan Pepsi pergi dengan sedih, dan perwakilan muda dari Komite Olimpiade China tertawa. Apa yang dikatakan Feng Yu benar. Orang-orang ini ingin mengiklankan diri mereka sebagai mitra Olimpiade Beijing, dan dia memberitahu atasannya tentang hal itu. Mereka akan menandatangani kontrak dengan mereka dan kemudian memberitahu mereka bahwa mereka tidak dapat beriklan karena sponsor mereka terlalu rendah. Tentu saja, tidak semua orang berani melakukan ini, tetapi orang ini adalah teman masa kecil Feng Yu dan sangat berani. Wen Dongjun sangat senang membodohi orang asing ini. Bab 1253 wawancara Forbes lainnya. Feng Yu terbang ke Shanghai untuk menerima tamu. Orang ini bisa dianggap familiar, dan Zhong Qingxian serta Hu Ren menemaninya. Steve Forbes, kepala majalah kurang dari Forbes lebih besar dari, telah menghubungi Feng Yu, meminta untuk mewawancarainya lagi. Feng Yu memberitahunya bahwa dia sibuk, dan Steve menawarkan untuk terbang ke China untuk wawancara ini. Dia tidak akan menyita terlalu banyak waktu Feng Yu. Alasannya sederhana. Berdasarkan penyelidikan kurang dari Forbes lebih besar dari, aset sebenarnya Feng Yu mungkin sudah melebihi Bill Gates. Namun dua perusahaan Feng Yu, Win and Rain Holdings dan Taihua Holdings, belum terdaftar. Bahkan sebagian besar anak perusahaan dan perusahaan yang dia miliki sahamnya tidak terdaftar. Itu sebabnya Steve merasa penilaiannya terhadap aset Feng Yu mungkin tidak akurat dan ingin mewawancarainya lagi. Akan sangat bagus jika Steve bisa mendapatkan angka sebenarnya dari Feng Yu, dan penjualan majalah kurang dari Forbes lebih besar dari akan melonjak jika asetnya benar-benar lebih dari Bill Gates. Sejak 1994, Bill Gates telah menjadi orang terkaya di dunia. Jika seseorang menggantikannya, itu akan menarik keingintahuan banyak orang. Ini seperti olahraga. Misalnya, tenis meja China selalu menjadi juara, dan orang akan kehilangan minat. Tapi jika Cina kalah satu hari dan hanya mendapat tempat kedua, orang yang menang akan mendapatkan semua perhatian. Kurang dari Forbes lebih besar dari telah menggambarkan Bill Gates sebagai pahlawan, dan itu akan menjadi berita utama saat sang pahlawan dikalahkan. Selanjutnya, jika Feng Yu menjadi orang terkaya di dunia, dia akan menjadi orang termuda yang menyandang gelar ini. Feng, senang bertemu denganmu lagi. Steve menjabat tangan Feng Yu dengan penuh semangat. Kamu telah bertemu Huran, dan ini Zhong Qingxian. Anda seharusnya sudah mendengar tentang dia, bukan? Feng Yu tersenyum.
Huran dikirim untuk menjemput Steve dari bandara, dan mereka mengobrol dalam perjalanan untuk menemui Feng Yu. Steve Forbes pernah menjadi idola Huran. Tapi sekarang, idola Huran adalah Feng Yu. Bolehkah aku memanggilmu Zong? Senang bertemu denganmu, Zong. Saya selalu ingin mewawancarai Anda. Bisakah saya mewawancarai Anda setelah saya menyelesaikan wawancara saya dengan Feng? Itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Steve meraih tangan Zong Qingxian dengan hangat. Orang ini adalah salah satu dari dua jenderal utama Feng Yu. Dia mengelola Taihua Holdings dan juga merupakan bos dari salah satu perusahaan minuman terbesar di dunia. Huran membantu Zong Qingxian menerjemahkan, dan dia tertawa. Bagaimana kalau kita melakukan wawancara besok? Di Tiongkok, kami memiliki kebiasaan mengadakan perjamuan untuk menyambut teman-teman kami. Steve mengangguk. Tentu. Steve tidak keberatan menunggu sampai besok untuk wawancara selama Zong Qingxian setuju. Dia juga bisa menyiapkan pertanyaannya untuk Feng Yu dan Zong Qingxian. Dia tidak ingin mengulangi pertanyaan yang sama ketika dia mewawancarai mereka. Huran adalah pemimpin redaksi majalah Top China dan sangat terkenal. Namun kini, ia hanya bisa berperan sebagai pengikut untuk membantu menuangkan teh dan menjadi penerjemah. Tapi Huran tidak keberatan. Sebaliknya, dia sangat senang bergabung dengan mereka dalam percakapan ini. Suatu kehormatan, dan dia juga bisa belajar tentang teknik wawancara dari Steve. Steve meneguk kopinya. Kopi ini enak. Feng, apakah kamu masih lebih suka teh? Jika memungkinkan, saya ingin mulai mewawancarai Anda sekarang. Feng Yu mengangguk. Oke, jika Anda tidak mewawancarai saya, mengapa Anda di sini? Ngobrol denganku. Feng Yu dan Steve hanya bisa dianggap sebagai kenalan dan bukan teman. Apa yang bisa diobrolkan? Feng, berdasarkan apa yang kami ketahui, kamu memiliki dua investasi besar saat ini. Win and Rain Holdings dan Taihua Holdings, kan? Steve bertanya dengan serius. Steve masih belum terbiasa mewawancarai Feng Yu. Dia tidak bisa menggunakan pulpen, buku catatan, atau bahkan membawa apapun ke wawancara. Ini adalah ujian ingatannya. Untungnya, dia sudah hafal semua pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Itu benar, Feng Yu mengangguk. Ini bukan rahasia, dan banyak orang mengetahuinya. Apakah Anda memegang saham pengendali di dua perusahaan induk ini? Tanya Steve. Steve merasa Feng Yu harus memiliki kendali mutlak atas kedua perusahaan ini, tetapi dia ingin mendengarnya langsung darinya. Ya, saya memiliki lebih dari 2/3 saham kedua perusahaan ini. Steve sangat bersemangat, tetapi dia tidak menanyakan jumlah pasti saham yang dimiliki Feng Yu. Bahkan jika dia bertanya, Feng Yu tidak akan menjawab dan bahkan mungkin akan mengusirnya. Dia telah mendengar desas-desus tentang temperamen buruk Feng Yu, dan mungkin hanya orang terkaya di Eropa, temperamen Kirilenko lebih buruk darinya. Kami melihat sebuah perusahaan bernama Taihua Consulting adalah pemegang saham dari beberapa perusahaan internet China yang terdaftar di Nasdaq. Apakah perusahaan ini salah satu anak perusahaan Taihua Holdings? Taihua Holdings bukanlah perusahaan terbuka, dan sulit untuk mendapatkan informasi tentangnya. Feng Yu tidak sengaja memperumitnya ketika dia mengatur ulang perusahaannya untuk mendirikan Taihua Holdings. Struktur Win and Rain Holdings lebih rumit. Steve tidak tahu berapa banyak anak perusahaan yang dimiliki atau diinvestasikan oleh kedua perusahaan induk ini. Ya, Taihua Consulting adalah anak perusahaan dari Taihua Holdings. Ini adalah perusahaan investasi dan telah melakukan banyak investasi modal ventura. Banyak dari investasinya yang gagal, dan harga saham beberapa perusahaan internet ini telah anjlok di bawah harga IPO-nya. Saya telah kehilangan cukup banyak. Meskipun Feng Yu mengatakan dia telah menderita kerugian, dia masih merasa bahagia di dalam hatinya. Akan lebih baik jika harga saham anjlok dan dia bisa delisting perusahaan-perusahaan ini. Ini setara dengan menghasilkan sejumlah uang. Jual batu seharga 50.000, dan gunakan 50.000 untuk berinvestasi untuk keuntungan lebih. Setelah 2 tahun, ketika nilai batu itu turun menjadi 30.000, dia akan membelinya kembali. Ini setara dengan meningkatkan 50.000 awal menjadi 80.000. Ini seperti menggunakan batu sebagai jaminan dan mendapatkan 50.000 darinya. Ini bagus.
Steve memikirkan nilai dari beberapa perusahaan internet itu. Dia meningkatkan perkiraan nilai Taihua Holdings di dalam hatinya. Feng, apakah Win and Rain Consultancy memegang sebagian besar dana di antara anak perusahaanmu? Ya, ini juga merupakan perusahaan investasi dan berfokus pada investasi di pasar keuangan. Apakah perusahaan ini bernilai lebih dari 50 miliar dolar Amerika Serikat? Steve menatap Feng Yu di matanya ketika dia menanyakan pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Bab 1254 menjadi orang terkaya. Feng Yu berpikir sejenak. Konsultasi angin dan hujan. Saya belum memeriksa perusahaan ini untuk sementara waktu. Mungkin itu sangat berharga. Steve terkejut. Dia tidak berharap Feng Yu memberinya jawaban ini. Apa yang kamu maksud dengan mungkin? Tapi dari nada bicara Feng Yu, bahkan jika perusahaan itu tidak bernilai 50 miliar dolar Amerika Serikat, seharusnya berada di dekat angka ini. Steve memperkirakan jumlahnya antara 40 hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat. Mengapa Feng Yu tidak peduli dengan investasi sebesar itu? Bagaimana ini mungkin? Siapapun akan memeriksa investasi sebesar ini. Bahkan jika Feng Yu telah mempekerjakan seseorang untuk mengelola perusahaan ini, dia harus menerima laporan mingguan di perusahaan ini. Tapi Feng Yu sepertinya tidak berbohong dari ekspresinya. Dengan kekayaan bersih Feng Yu dan pemahaman Steve tentang dia seharusnya tidak berbohong tentang ini. Steve berpikir sejenak dan melanjutkan. Feng, seseorang mengatakan aset Taihua Holdings lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini terlalu rendah, dan saya perkirakan nilainya sekitar 30 miliar dolar Amerika Serikat. Apakah saya benar? Feng Yu tersenyum sambil menatap Steve. Tanyakan saja berapa banyak aset yang saya miliki, tetapi saya tidak akan memberi tahu Anda. Mengapa saya harus memberi tahu Anda berapa banyak uang yang saya miliki? Jika bukan karena Steve yang menjanjikan Feng Yu bahwa dia akan membantu mempromosikan beberapa perusahaan dan merek ini, Feng Yu tidak akan mengizinkannya untuk wawancara. Seharusnya sekitar jumlah itu. Steve semakin gila. Ini jawaban lain yang belum dikonfirmasi lagi. Apa yang Anda maksud dengan sekitar jumlah itu? Apakah sekitar 20 miliar atau 30 miliar? Perbedaannya adalah 10 miliar dolar Amerika Serikat. 10 miliar dolar Amerika Serikat sudah cukup bagi seseorang untuk masuk dalam daftar 20 orang terkaya di dunia. Bisakah saya menganggapnya sebagai 30 miliar dolar Amerika Serikat? Steve terus bertanya. Terserah kamu. Feng Yu menunjukkan sikap acuh tak acuh. Steve hampir kehilangan kesabaran. Semua orang merasa itu adalah suatu kehormatan untuk masuk ke dalam daftar orang terkaya kurang dari Forbes lebih besar dari, dan tidak sabar untuk mengungkapkan semua aset mereka. Jika kurang dari Forbes lebih besar dari meremehkan kekayaan bersih seseorang, orang itu akan menelepon mereka untuk memberitahu mereka tentang kesalahan perhitungan mereka. Tapi Feng Yu dan banyak orang China tidak suka mengungkapkan kekayaan mereka. Mereka akan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan aset mereka. Mungkinkah rumor tentang China tidak mengizinkan para Taipan muncul? Tapi Feng Yu telah menjadi miliarder top Asia untuk sementara waktu, dan asetnya masih terus bertambah. Feng Yu juga bukan pelit. Meskipun dia tidak memberikan sumbangan apapun di AS, perusahaannya telah menyumbangkan banyak uang setelah kejadian tersebut. Steve telah mendengar Feng Yu telah menyumbangkan sejumlah besar uang di China setiap tahun. Beberapa hari yang lalu, Steve menerima kabar bahwa perusahaan Feng Yu telah menyumbangkan lebih dari 2,5 miliar dolar Amerika Serikat untuk Olimpiade China 2008. Bagaimana seseorang yang menyumbangkan miliaran bisa menjadi pelit? Ini adalah pertanyaan yang sulit, dan Steve tidak dapat memahami apa yang dipikirkan Feng Yu. Mungkin itu kebiasaan Cina kuno menyembunyikan kekayaan mereka. Feng, dapatkah saya menganggap kedua perusahaan induk Anda bernilai lebih dari 60 miliar dolar Amerika Serikat? Ini adalah perkiraan konservatif, dan dia merasa kekayaan bersih Feng Yu lebih dari 70 miliar dolar Amerika Serikat sekarang. Harga saham Microsoft telah anjlok dalam 2 tahun terakhir, dan kekayaan bersih Bill Gates saat ini diperkirakan mencapai 59,2 miliar dolar Amerika Serikat. Jika Feng Yu mengakui perusahaannya bernilai lebih dari 60 miliar dolar Amerika Serikat, dia akan menjadi orang terkaya di dunia.
Ada keuntungan lain bagi Forbes jika Feng Yu menjadi orang terkaya dunia. Ketika harga saham Microsoft naik di masa depan, kekayaan bersih Bill Gates dapat dengan mudah melebihi 60 miliar dolar Amerika Serikat. Orang-orang akan tertarik melihat Bill Gates mendapatkan kembali gelarnya. Jika Forbes melaporkan kekayaan bersih Feng Yu meningkat menjadi 65 atau 70 miliar dolar Amerika Serikat, itu akan merangsang penjualan majalah kurang dari Forbes lebih besar dari. Kekayaan bersih Feng Yu selalu menjadi misteri, dan tidak ada yang tahu angka sebenarnya. Tapi Steve tahu perkiraannya jauh lebih rendah dari jumlah sebenarnya. Steve yakin Feng Yu akan setuju dengan perkiraannya. Feng Yu berpikir sejenak. Berapa aset Bill Gates sekarang? 59,2 miliar dolar Amerika Serikat dan harga saham Microsoft masih berfluktuasi. Kekayaan bersihnya mungkin turun jika harga saham turun lebih jauh. Steve tidak menyembunyikan apapun dari Feng Yu. Apakah ini termasuk dana perwaliannya? Feng Yu bertanya. Ya, Steve bingung. Mengapa Feng Yu mengkhawatirkan dana perwalian itu? Dana itu tidak banyak nilainya. Feng Yu mengangguk. Bill Gates masih belum mentransfer sebagian besar asetnya ke dana perwalian itu. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Bill Gates mentransfer semua saham Microsoft miliknya, Dell, pada tahun 2008 ke dana perwaliannya, dan sahamnya bernilai hampir 60 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi sekarang, dana perwalian Bill Gates masih belum banyak nilainya. Itu artinya jika saya setuju dua perusahaan induk saya bernilai 60 miliar dolar Amerika Serikat, saya akan menjadi orang terkaya di dunia. Huran, duduk di samping, menjadi sangat bersemangat, dan dia dengan cepat menerjemahkan apa yang dikatakan Zhong Qingxian. Zhong Qingxian juga terpana. Dia mengelola Taihua Holdings dan mengetahui berapa banyak aset yang dimiliki perusahaan, tetapi dia tidak menyangka Win and Rain Holdings memiliki aset setinggi itu. Bukankah Feng Yu menarik sejumlah uang untuk sumbangan baru-baru ini? Kenapa masih sangat berharga? Ini berarti Feng Yu sudah menjadi orang terkaya di dunia. Orang terkaya di dunia adalah orang Cina. Steve, Zhong Qingxian, dan Huran menatap Feng Yu, menunggu jawabannya. Feng Yu tiba-tiba tertawa. Karena menurutmu itu sepadan dengan jumlah itu, maka terimalah apa adanya. Saya tahu meskipun saya tidak mengakuinya, Anda akan tetap menulis angka itu. Anda bahkan mungkin menunggu saya mengungkapkan kekayaan saya untuk menyangkal Anda. Ketiga pria itu kaget, karena tebakan mereka benar. Feng Yu telah menjadi orang terkaya di dunia. Seseorang yang ingin menyembunyikan kekayaannya tidak akan pernah menggelembungkan kekayaannya. Feng, bolehkah aku menerbitkan kekayaan bersihmu sebesar 60 miliar dolar Amerika Serikat dikurang dari Forbes lebih besar dari edisi berikutnya? Steve menegaskan lagi, tidak apa-apa. Apa yang harus diperjuangkan untuk tempat pertama atau kedua? Lagi pula, kita tidak bisa menghabiskan uang kita. Feng Yu menjawab dengan acuh tak acuh. Steve terdiam. Feng Yu mungkin tidak peduli dengan posisinya, tetapi tidak banyak orang yang berpikiran sama. Feng Yu secara resmi adalah orang terkaya di dunia. Bab 1255 Penyesalan Steve di malam hari, jamuan selamat datang diadakan di Quanjude, Shanghai. Steve cukup senang mengetahui mereka akan makan makanan khas Cina malam ini karena dia menyukai masakan Cina. Tapi dia ingat wawancaranya dengan Paul Allen. Paul Allen menyuruhnya untuk tidak makan makanan khas China jika dia mengunjungi China. Jika tidak, itu akan menjadi mimpi buruk. Paul Allen berkata bahwa dia kehilangan 12 pound dalam seminggu ketika dia mengunjungi China. Steve memandang Zhong Qingxian dan tersenyum malu. Zhong, aku hanya akan makan makanan Cina biasa. Anda tidak perlu menyiapkan masakan khas Cina untuk saya. Zhong Qingxian mengira Steve bersikap sopan dan menjelaskan. Ini adalah tradisi Tiongkok kami. Ketika kita memiliki teman yang berkunjung, kita harus menjamu mereka dengan baik. Pak Steve, banyak orang asing telah mencoba makanan kami dan semuanya menyukainya. Saya yakin akan ada hidangan yang cocok untuk Anda. Feng Yu tersenyum. Jangan khawatir, Steve. Anda bisa makan makanan hari ini dengan pisau dan garpu. Anda tidak akan merasa tidak nyaman. Feng Yu mengira Steve tidak tahu cara makan dengan sumpit ketika dia melihatnya di atas meja. Selanjutnya,
bebek Beijing bisa dimakan dengan sendok, dan banyak orang hanya menggunakan tangan mereka. Steve mendengarnya dan semakin ketakutan. Tapi dia tahu itu tidak sopan untuk ditolak, dan dia hanya bisa berharap tidak akan ada makanan aneh nantinya. Sayuran. Sayuran akan menjadi yang terbaik. Saat makanan disajikan, Steve melihat seorang koki memotong bebek menjadi irisan tipis di depan mereka, dan Feng Yu mendemonstrasikan cara memakan bebek untuknya. Steve melihat bahan-bahan di depannya. Bebek, daun bawang, pancake, dan saus yang tidak berbau. Steve menyalin Feng Yu dan menggulung sepotong bebek di pancake dan menggigitnya. Matanya langsung cerah, dan dia menghabiskan gulungan itu dalam 2 gigitan. Brengsek, Paul Allen telah menipunya. Bagaimana orang bisa merasa jijik dengan makanan lezat seperti itu? Untungnya dia tidak terus menolak tawaran Feng Yu dan Zhong Qingxian. Jika tidak, dia akan melewatkan makanan lezat ini. Hidangan berikut, termasuk hidangan tradisional Shanghai, semuanya lezat. Makanan di sini rasanya jauh lebih enak daripada restoran Cina di Chinatown, New York. Ini seharusnya grup F dan B di bawah Taihua Holdings. Tak heran grup F dan B ini bisa menjadi brand F dan B top China. Steve teringat sebuah cabang di New York dan berencana membawa keluarganya ke sana untuk mencobanya. Ketiga anaknya harus menyukai bebek ini. Zhong Qingxian telah memilih jenis anggur buah spesial untuk makan malam-malam ini, dan Steve menyukainya. Perjamuan Cina tidak terasa seburuk yang diklaim Paul Allen. Steve memutuskan untuk bertanya kepada Paul Allen mengapa dia berbohong selama wawancara berikutnya. Paul mungkin tidak senang karena posisinya hampir keluar dari 50 besar. Tapi inilah kenyataannya, dan orang-orang di atasnya memiliki kekayaan bersih yang lebih tinggi darinya. Keesokan harinya, setelah sarapan tradisional Cina, Huran menjemput Steve ke kantor Zhong Qingxian. "Zhong, terima kasih atas makan malam yang luar biasa tadi malam. Saya pikir saya telah jatuh cinta dengan makanan Cina," Steve berkata dengan berlebihan. "Hahaha, kami punya restoran di New York, dan nanti aku akan memberimu kartu keanggotaan. Anda dapat menggunakannya untuk mendapatkan reservasi dan diskon prioritas." "Terima kasih." Steve mengangguk karena dia cukup senang dengan hadiah ini. Penjualan majalah kurang dari Forbes lebih besar dari turun di Cina karena kurang dari majalah bisnis angin dan hujan lebih besar dari. Cina memiliki populasi yang tinggi, dan ekonominya berkembang pesat. Mengapa orang China tidak tertarik dengan majalah kurang dari Forbes lebih besar dari? Steve telah membaca kurang dari majalah bisnis angin dan hujan lebih besar dari, dan perbedaan terbesar adalah isinya. Kurang dari majalah bisnis angin dan hujan lebih besar dari terutama berfokus pada berita China, Hong Kong, Macau, Taiwan, dan Asia. Ada lebih sedikit artikel tentang Eropa dan AS. Bagi orang Cina, mereka lebih suka membaca tentang para taipan Cina. Steve berharap dia bisa menghubungi taipan China lainnya melalui Zhong Qingxian dan membantu kurang dari Forbes lebih besar dari membuka pasar China. Jika itu tidak berhasil, Steve akan menggunakan strategi lain. Bekerja sama dengan kurang dari majalah bisnis angin dan hujan lebih besar dari untuk saling menerbitkan artikel dan bahkan menjadi distributornya. Kurang dari majalah bisnis angin dan hujan lebih besar dari ingin bekerja sama dengan kurang dari Forbes lebih besar dari saat didirikan tetapi ditolak. Steve merasa majalah sekecil itu tidak akan berhasil. Tidak setiap majalah bisa menjadi majalah bisnis internasional. Tapi Steve dengan cepat menyesalinya. Kurang dari Win and Rain Business Magazine lebih besar dari laris manis di China dan bahkan merebut pangsa pasar kurang dari Forbes lebih besar dari di Hong Kong, Macau, dan Taiwan. Majalah ini diterbitkan dalam bahasa Mandarin tradisional dan disederhanakan. Saat itulah Steve mengetahui alasan mengapa kurang dari Forbes lebih besar dari tidak berjalan dengan baik. Ini bukan tentang artikel mereka. Itu karena kebanyakan pengusaha Cina tidak tahu bahasa Inggris. Jika kurang dari Forbes lebih besar dari adalah majalah mode, orang mungkin masih membeli untuk melihat gambarnya. Tapi siapa yang akan membeli majalah bisnis yang tidak bisa mereka baca? Steve tahu Feng Yu telah berinvestasi di majalah ini tetapi masih meremehkannya. Dia hanya setuju untuk menjual artikelnya ke kurang dari Win and Rain Business Magazine lebih besar daripada awalnya. Tapi setelah itu,
Kurang dari Win and Rain Business Magazine lebih besar dari berhenti membeli artikel mereka karena tidak ada yang tertarik. Huran, orang Inggris yang duduk di samping Zhong Qingxian, adalah pemimpin redaksi kurang dari majalah bisnis Angin dan Hujan lebih besar dari. Mereka mengobrol sebentar di dalam mobil kemarin. Dia ingin bekerja dengan kurang dari Forbes lebih besar dari dan ingin menamai majalahnya sebagai kurang dari Forbes lebih besar dari versi Cina. Steve ingin bertanya apakah mereka tidak melanjutkan dengan nama itu. Itu akan memberinya alasan untuk berinvestasi atau bahkan mengakuisisi agensi ini. Steve merasa sulit untuk berinvestasi di majalah ini sekarang, tetapi dia tetap ingin mencoba. Lagi pula, kurang dari Forbes lebih besar dari lebih berpengalaman dalam industri majalah bisnis. Juga, Zhong Qingxian adalah CEO Taihua Holding, dan dia dapat membuat keputusan. Selain mewawancarai Zhong Qingxian, Steve juga ingin bertanya apakah Zhong Qingxian mengizinkan kurang dari Forbes lebih besar dari untuk berinvestasi di kurang dari Win and Rain Business Magazine lebih besar dari. Zhong, akankah kita mulai? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.